Kuak keterangan terbaru dari saksi ketika malam hari di TKP, ada dua sosok tak dikenal, pihak kepolisian melakukan pendalaman. Dibongkar banyak hal baru, berdasarkan keterangan saksi baik secara formal, melalui pemeriksaan pihak kepolisian, atau pengakuan di berbagai kanal YouTube, semakin mengaburkan penyelidikan kasus pembunuhan di Subang. Dalam tayangan video yang diupload oleh Anjas di Thailand, terungkap hal baru yang menarik. Dalam video berjudul, "Tertekan, Danu melihat jelas dua orang di jam 3 pagi itu dengan jelas." Mengupas kabar terkini kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Video berisi kabar mengejutkan pernyataan Danu, terkait pembunuhan ibu dan anak di Subang yang telah dilihat sebanyak 106.000 kali dan disukai 32.000 kali. Hal tersebut menjadi kontroversi. Anjas di Thailand membahas pernyataan dari Ki Anom yang mengatakan bahwa ada pengakuan Danu terkait pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Kasus ini tergolong cukup rumit dikarenakan hasil dari analisa, beberapa pakar hukum menyatakan bahwa masuk kategori pembunuhan berencana. Hal tersebut bukan tidak beralasan, karena hingga kini pihak kepolisian masih belum bisa menetapkan tersangka pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dalam kupasan video Anjas di Thailand tersebut, membahas pernyataan Ki Anom yang mengatakan bahwa dirinya bersama Pak Kades, mendengar pernyataan Danu secara langsung, bahwa pada jam 3 pagi saat pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, Danu keluar untuk membeli nasi goreng. Pada saat Danu keluar untuk membeli nasi goreng, ia melewati rumah TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang. Danu dalam pernyataannya di hadapan Ki Anom dan Pak Kades mengatakan, bahwa dirinya melihat sosok perempuan dan juga laki-laki yang ada di rumah korban. Namun demikian, karena tidak ada kecurigaan pada Danu, dan dirinya tidak ada berpikiran apa-apa, Danu langsung pergi lagi. Kabar tersebut tentunya adalah sesuatu yang baru, yang diketahui oleh masyarakat luas dari pernyataan Danu, kepada Ki Anom dan Pak Kades. Hal ini tentunya bisa menjadi bahan penyelidikan kembali kepada Danu secara intensif. Namun demikian, tukang nasi goreng sudah pada tutup, sehingga Danu memutarbalikkan kendaraannya, 20 meteran ke arah TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dalam pernyataan di depan Ki Anom, Pak Kades dan teamnya, Danu mengatakan dengan sejujur-jujurnya dan bersumpah, bahwa Danu mengatakan dirinya melihat dengan jelas seorang sosok wanita dan laki-laki berada di TKP. Telah diketahui sebelumnya, dari pernyataan awal kejadian, saat diinterview, Danu mengatakan dirinya tertidur di rumah, setelah pulang dari warnet, dan ibunya melihat dia tertidur. Tentunya berita ini adalah hal sangat baru sekali, yang mungkin akan menjadi bahan untuk penyelidikan lanjutan pihak kepolisian. Telah diberitakan sebelumnya, bukti yang ditemukan oleh polisi adalah didapatinya DNA dari Danu yang tidak lain adalah kerabat korban pada puntung rokok di dalam rumah korban. Danu merupakan staf tata usaha di Yayasan Bina Prestasi Nasional kepemilikan dari Yosef. Jejak Danu memang disebut-sebut berserak di lokasi pembunuhan Tuti dan Amalia. Mulai dari puntung rokok, hingga sidik jari di mobil Alphard, tempat ditemukannya jasad Tuti dan Amalia yang ditumpuk. Dan yang cukup mengejutkan, pada saat diterjunkan anjing pelacak, pada saat olah TKP, Danu diketahui digonggong dan didekati oleh anjing pelacak tersebut. Berdasarkan data ilmiah, terdapat bukti kuat yang merupakan puntung rokok tertinggal di TKP. Setelah barang bukti terverifikasi DNA, puntung rokok tersebut ternyata milik Danu. Terkait kasus tersebut, YouTuber Anjas di Thailand kerap menganalisis kasus-kasus tersebut, secara mendalam dengan sejumlah bukti ilmiah yang diperoleh. Yang janggal, kalau benar Danu 4 hari sebelum kejadian, mengapa Tuti dan Amel tidak membersihkan asbak ruang tamu selama 4 hari? Ada beberapa kemungkinan, bukan tuduhan. Bukan berarti mentang-mentang ada DNA, terus dia jadi terlibat. Jika memang DNA di puntung rokok dipastikan milik Danu, kalau ada cerita support yang memperkuat soal Danu, maka dia tentu akan jadi tersangka, tutur Anjas. Pihak kepolisian tidak mau gegabah dalam menentukan tersangka dalam kasus Subang, dikarenakan pembunuhan ibu dan anak di Subang ini merupakan kategori pembunuhan berencana yang dilakukan secara matang dan profesional. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian semua, dan tunggu video-video saya selanjutnya hanya di channel Indonesia Seleb.